dari Kampung Cibeduk, Masjid Al-Amin, dan beliau termasuk wakil ketua lembaga dakwah front, lembaga dakwah front persaudaraan Islam Kecamatan Cibarusah. Takbir. Jadi beliau termasuk dari wakil ketua bidang lembaga dakwah front persaudaraan Islam. Nah, kita doain mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, selalu membimbing kita, mendidik kita untuk perjuangan amal ma'ruf nahi munkar, semata-mata hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan ceramah kajian yang beliau sampaikan. Untuk guru kita, tafadhal masykurah. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Habib, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa Allah salli wa barik alaihi wal ali ma' sahbi wa tuba'i wila. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kita cintai, yang kita hormati, yang kita muliakan, guru kita tercinta Al Habib Abdurrahman bin Fadil Al Jufri. Kita doakan semoga beliau beserta istri dan keluarganya, juga kedua orang tuanya senantiasa selalu berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, berada dalam ridhonya Allah, diberikan kekuatan zahir dan batin, dan istiqomah membimbing kita untuk meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga para kiai, para ulama, di antaranya yang saya hormati Gusmoh, ya, Bapak Kiai Haji Muhajir alias Gusmoh. Kemudian Ustadz Adi Anwar, Sohibul Bait, Ustadz Ipul ya, Saiful ya. Kemudian para aktivis Front Persaudaraan Islam DPSSI Barusa, Bang Digul, Bang Wildan, para pengurus yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak bisa menyebutkan namanya satu persatu. Namun kendati pun demikian, insya Allah sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh saudaraku yang hadir pada malam ini. Malam ini malam Kamis, memasuki malam tanggal 24 di bulan Muharram tahun baru Islam 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 1 September tahun 2021. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah. Nanti pada hari kiamat di antaranya ada dua golongan yang akan dipanggil oleh Allah, langsung dipanggil oleh Allah dan langsung dipersilahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam sebuah kota, di mana luasnya kota itu lebih luas daripada 10 kali lipat luasnya alam dunia ini. Kota itu berada di bawah arasnya Allah. Dan di kota itu akan dikumpulkan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, orang-orang yang soleh, para mujahid, orang-orang yang selalu istiqomah berjuang di jalan Allah, membela agama Allah, liiqomatiddin, menegakkan agama Allah, liiqomatisidqi, menegakkan kebenaran dan keadilan, seperti imam besar kita Al Habib Muhammad Ridzik bin Husain Shihab. Allahu Akbar. Jadi kalau kita ingin dikumpulkan bersama mereka, maka kita jangan pernah bosan, jangan pernah jemu, jangan pernah jenuh untuk tetap istiqomah, komitmen, konsisten, selalu berjuang untuk membela agama Allah, untuk membela ulama. Karena tanpa ulama, boleh jadi agama Allah tinggal nama. Naam. Betul? Betul. Setuju? Setuju. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat keterangannya. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innallaha ta'ala khalaqa madinatam min nurin tahtal arsy
Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah ta'ala, khalaqa, telah menciptakan Allah, madinatan, sebuah kota, min nurin, dari cahaya, tahtal arsy, kota itu berada di bawah arasnya Allah. Aras Allah ini adalah merupakan salah satu dari sekian banyak makhluk Allah yang paling terbesar. Lalu kemudian kota tersebut yang berada di bawah arsy Allah, kata Nabi, mislud dunya asra marrotin. Luasnya kota tersebut yang berada di bawah aras seperti 10 kali lipat luasnya alam dunia. Fiha al-busajarah, di dalam kota tersebut ada 1000 pohon. Min durin wa yakutin wa jabarjadin wa lu'lu'in wa marjan. 1000 pohon tersebut oleh Allah diciptakan dari dur, mutiara, dari yakut, dari jabarjad, dari permata atau lu'lu', dan dari marjan. Fa'idza kana yaumul qiyamati futihat awraquha. Fa'idza, maka apabila kana telah tiba opo yaumul qiyamati, hari kiamat telah tiba, futihat, maka dibuka atau terbuka opo awraquha, daun-daun pohon tersebut yang sebanyak 1000 pohon. Summa yunadi munadin min kibalir rahman. Kemudian terdengarlah panggilan, di mana panggilan ini bersumber dari arah Allah Ar-Rahman, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang. Bagaimana panggilan itu? Kata Allah, ainal ladina sallu salawati ma'al jamaah fajalasu fi halaqatil ilmi. Kata Allah pada hari itu, manakah orang-orang yang dulu ketika hidup di alam dunia dari golongan umatnya Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang selalu istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, memakmurkan masjid dengan meramaikan sholat 5 waktu berjamaah, memakmurkan masjid dengan meramaikan taklim di masjid, pengajian rutin di masjid, dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan hari besar Islam yang lainnya. Mana mereka? Mana mereka? Setelah mereka selesai melaksanakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, fajalasu fi halaqatil ilmi, maka lalu mereka duduk berkumpul di halaqatul ilmi, di majlis ilmu, di pengajian. Dipanggil oleh Allah. Mana mereka? Allah. Yaji'una ila jillil tahtal arsi ila jilli tahta hajil asjaril yaum, kata Allah. Agar supaya mereka semuanya yang dulu ketika hidup di alam dunia istiqomah mengerjakan sholat 5 waktu dengan berjamaah, istiqomah duduk di majlis ilmu, duduk di pengajian, silahkan mereka masuk, silahkan mereka bernaung, silahkan mereka berteduh di bawah 1000 pohon tersebut yang berada di bawah aras. Mereka duduk di atas kursi-kursi surga. Di depan mereka sudah tersedia meja-meja, yang di atas mejanya terdapat berbagai macam hidangan, makanan, minuman yang lezat yang dikirim oleh Allah dari surga. Dan mereka saat itu dikumpulkan oleh Allah dengan para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin, para mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Para jamaah saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka dipanggil oleh Allah seperti itu, fayaji'una, maka lalu mereka pun berdatangan. Yang berdatangan ini orang-orang Islam yang dulu istiqomah melaksanakan sholat berjamaah. Yang datang ini orang Islam-Islam yang dulu ketika hidup di dunia istiqomah duduk di majlis ilmu, duduk di pengajian, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para ulama, dengan berkumpul dengan para mujahid, berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dengan orang-orang yang selalu berusaha mendekati dirinya kepada Allah. Datang mereka. Kemudian fayajlisuna, lalu mereka semuanya duduk tahta hajil asjar, di bawah 1000 pohon tersebut itu. Setelah mereka semuanya duduk di bawah
naungan 1000 pohon yang berada di dalam sebuah kota, di mana kota itu berada di bawah aras yang luasnya 10 kali lipat luasnya alam dunia. Lalu summa yudha'u baina aidihim ma'idatun min nuri fiha ma tashtahihil anfusu wa taladzul a'yun. Setelah mereka semuanya duduk, lalu berdatanganlah bidadari dari surga. Mereka semuanya menghidangkan hidangan di atas meja yang berada di depan mereka. Hidangan-hidangan yang dibuat oleh Allah dari cahaya, hidangan-hidangan yang sedap dipandang mata dan sesuai dengan selera nafsu kita. Digembirakan mereka pada hari itu. Maka jikalau kita nanti di hari kiamat ingin dikumpulkan di situ bersama para nabi, para rasul, para siddiqin, para syuhada, para solihin, para mujahid, maka yuk kita komitmen, konsisten untuk tetap istiqomah secara kontinu, secara istimrar, secara israr, untuk terus kita berusaha meramaikan masjid dengan melaksanakan sholat berjamaah di masjid, meramaikan majlis-majlis ilmu, berkumpul dengan para alim ulama. Karena para ulama itu adalah kekasihnya Rasulullah. Para ulama itu bukan hanya pewaris para nabi. Para ulama itu juga kekasihnya Rasulullah. Sebagaimana beliau bersabda dalam sebuah hadis, man akrama aliman faqad akramani li'annahu habibi, wa man akramani faqad akramallah li'anni habibu, wa man akramallah fama wahul jannah. Man sing sapa wong akrama kang ngamulyakaken yasikman aliman ing wong kang alim. Barang siapa yang memuliakan, yang mengikuti perjuangan para ulama di dalam menegakkan agama Allah, di dalam membela kebenaran dan keadilan di muka bumi, barang siapa yang memuliakan ulama, maka sungguh ia telah memuliakan aku, kata Rasulullah SAW. Di annahu habibi, karena para ulama itu adalah kekasihku, kata Nabi. Waman akramani faqad akramallah. Dan barang siapa yang memuliakan aku, barang siapa yang memuliakan Rasulullah, memuliakan keluarga beliau, istri dan anak-anak beliau, anak cucu beliau, keturunan beliau, dzurriyyah beliau, yaitu para habaib, di antaranya imam besar kita Al-Habib Muhammad Rijik bin Husain Syihab. Barang siapa yang memuliakan Rasulullah dan keluarganya, maka sungguh telah memuliakan Allah. Nah, kalau kita sudah dikatakan sebagai orang yang memuliakan Allah, apa balasan Allah? Fama wahul jannah, waman akramallah fama wahul jannah. Dan barang siapa yang sudah bisa memuliakan Allah, maka sungguh tempat kembalinya adalah surga. Jadi memuliakan ulama sama dengan memuliakan Rasulullah, karena ulama kekasih Rasulullah. Memuliakan Rasulullah sama dengan memuliakan Allah, karena Rasulullah adalah kekasih Allah, utusan Allah. Memuliakan Allah balasannya surga. Kira-kira jelas nggak nih? Jelas. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salah satu di antara perkara yang apabila kita istiqomahkan, kita komitmenkan, kita konsistenkan secara kontinu dalam situasi kondisi apapun, tidak pernah menyurutkan semangat kita untuk tetap istiqomah membela agama Allah, untuk tetap istiqomah membela kebenaran dan membela orang-orang yang selalu berjuang dengan gigih menegakkan kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang wajib masuk surga. Mereka adalah para mujahid fisabilillah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Dijelaskan dalam sebuah hadis. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa baginda kita yang mulia tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW, maaf, hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, qila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya,
Pertanyaannya begini, ma ya'dilul jihada fi sabilillah. Perkara apa? Perbuatan apa? Ibadah apa yang dapat membandingi pahala jihad fisabilillah? Yang dapat membandingi pahala berjuang membela agama Allah? Qala Rasulullah bersabda, la tastati'una. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Fa'adu alaihi marrataini aw salasan. Maka lalu para sahabat mengulangi pertanyaan yang sama sampai 2 kali, sampai 3 kali. Kullu jalika yaqulu la tastati'una. Seluruh pertanyaan para sahabat dengan pertanyaan yang sama, yang diulangi sampai 2 kali 3 kali, Rasulullah tetap menjawab, la tastati'una. Kalian tidak akan mampu melaksanakannya. Sumakal, kemudian Rasulullah SAW bersabda, masalul mujahidi fi sabilillah kama salis shaimi wal qaimi wal qaniti bi ayatillah la yafturu min siyamihi min salatin wala siyamin hatta yarji al mujahidu fi sabilillah. Perumpamaan, permisilan orang yang berjuang di jalan Allah, liiqamatiddin, untuk menegakkan agama Allah, liiqamati sidqi, untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di muka bumi, dengan mengorbankan jiwa raganya, hartanya, pikirannya dikorbankan untuk agama. Perumpamaan bagi orang yang seperti ini, yaitu bagi para mujahid fisabilillah, kama salis shaimi wal qaimi wal qaniti bi ayatillah. Itu bagaikan seperti orang yang terus-terusan sholat, terus-terusan puasa, dan terus-terusan menjalankan ketetapan-ketetapan ayat-ayat Allah yang ada dalam Al-Quran. Mereka tidak henti-hentinya melakukan sholat, mereka tidak henti-hentinya melakukan puasa, sampai mereka dipanggil oleh Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Jadi mujahid itu, jadi walaupun sedang duduk, sedang ngopi, sedang ngobrol, tetap ditulis pahala sholat, ditulis pahala puas, luar biasa. Makanya rugi kalau orang diajak berjuang membela agama Allah, mau itu orang bodoh, bin bego, bin boloon, bin tuluun, koplak. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, bersyukur kata guru kita. Kita berkumpul di sini, syariatnya keinginan kita. Secara manusia, syariatnya niat dalam hati kita. Namun hakikatnya Allah yang menggerakkan kita, Allah yang menolong kita. Tanpa adanya pertolongan Allah, jangankan duduk malam ini, sudah jam tengah 12, kita membuka kedua mata setelah tidur nggak mampu kalau tidak ada pertolongan Allah. Maka patut kita syukuri karunia ini. Betul kata Habib, nggak semua orang bisa begini. Banyak orang yang seperti ini malam ini, tapi mereka nggak bisa. Ada aja halangannya. Kita alhamdulillah. Mudah-mudahan kita jadikan orang-orang yang istiqomah. Al-istiqomah khairu min alfi karomah. Istiqomah itu nilainya jauh lebih baik daripada 1000 karomah. Istiqomah dalam kebaikan, dalam perjuangan membela agama, nilainya jauh lebih baik daripada 1000 kemuliaan yang oleh Allah diberikan kepada para aulia Allah, kepada para kekasih Allah. Walaupun kita bukan waliullah, tapi dengan istiqomah dalam mengerjakan ibadah kepada Allah, istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keislaman, istiqomah dalam ihsan, istiqomah dalam jihad fisabilillah, maka kita oleh Allah akan diberi 1000 kemuliaan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Kira-kira mau nggak? Mau. 1000 kemuliaan banyak nggak? Banyak nggak? Bisa nyebutinnya? Bisa? Nggak hafal? Nggak bisa. Udah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Yang penting kita istiqomah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir,
Termasuk orang-orang yang istiqomah duduk di majelis ilmu itu mujahid fisabilillah. Mujahid fisabilillah. Mari kita lihat hadisnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik ini salah seorang sahabat Rasulullah yang telah melayani Rasulullah di rumahnya selama 10 tahun. Jadi beliau sangat dekat dengan Rasulullah. Beliau tahu persis bagaimana Rasulullah ibadahnya, akhlaknya, kesehariannya. Anas bin Malik tahu betul. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Man barang siapa kharaja yang keluar dari rumahnya. Alhamdulillah kita sudah keluar dari rumah kita masing-masing, bahkan masih berada di tapi sekarang duduk di pengajian ya. Hatinya ingat ke rumah enggak? Ngapain rumah diinget-inget? Mau kabur yuk. Insya Allah kita pulang rumah kita masih ada kok. Pintunya masih begitu juga sama. Istri kita nggak ada perubahan, begitu juga sama. Nggak usah takut. Udah titipkan sama Allah semuanya, Allah yang jaga. Yakin? Allah sebaik-baiknya penjaga. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu agama, untuk duduk di majelis ilmu, untuk duduk di pengajian, persaudaraan Islam setiap malam Kamis. Takbir! Bahwa fisabilillahi hatta yarja, maka orang itu berada di jalan Allah. Orang itu mujahid fisabilillah. Orang itu orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Orang itu berada dalam ridha Allah. Alhamdulillah. Orang itu berada dalam rahmat Allah. Alhamdulillah. Orang itu berada dalam kasih sayang Allah. Alhamdulillah. Orang itu berada dalam ampunan Allah. Dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah dengan barokah duduk malam ini. Hatta yarja, sampai orang itu kembali ke rumahnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ini yang terakhir banget nih. Hadis riwayat Imam Bajar dan Imam Tobroni radhiyallahu anhuma dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia berkata, lababun yata, Rasulullah SAW bersabda, lababun yata'allamuhur rajulu ahabba ilayya min alfi raqatin tatawu'a wa ija ja'al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa syahid. Luar biasa. Ini hadis ini riwayat Imam Bajar dan Imam Tobroni dari Abu Darda. Mungkin di antara bapak-bapak pernah baca doa Abu Darda ya. Itu doa Abu Darda kalau kita istiqomahkan tiap malam, insya Allah rumah kita nggak akan kebakaran. Walaupun terjadi kebakaran di kampung kita, rumah kita yang selamat. Mau begitu mau? Mau. Ngamainnya udah belum? Belum. Nah bagus itu namanya. Kebakaran. Ilmu itu kulit, amal itu isi. Kulit harus dijaga supaya isi terjaga. Ada jeruk kan sini jeruk? Oh iya, jeruk lah jeruk. Jeruk ada kulit dan isi. Nah kulit itu ilmu, isinya amal. Ilmu itu kulit, amal itu isi. Kulit harus dijaga supaya isi terjaga. Coba kalau kulit kalau kulit jeruknya rusak, sobek, kira-kira isi jeruknya rusak nggak? Bagaimana kita menjaga ilmu? Dengan diamalkan. Betul? Dan amal pun harus dijaga supaya nggak rusak, supaya amal kita sampai ke akhirat dan kita menerima apa di surga oleh Allah. Bagaimana menjaga amal kita? Dengan ilmu. Jadi ilmu, amal, ilmu, dua hal yang tidak bisa dipisah, saling kait mengkait, nggak bisa dipisah dan nggak boleh dipisah. Jadi ilmiah, amaliyah, ilmiah. Berilmu wajib beramal, beramal wajib didasari ilmu. Rasulullah bersabda, qalilul ilmi, qalilul amal yanfa'u ma'al ilmi, wa kasirul amal la yanfa'u ma'al jahli. Amal yang sedikit, amalnya sedikit, cuma 1 jam 2 jam ngaji di sini. Itu pun seminggu sekali, nggak tiap malam, betul? Sedikit amalnya itu sedikit, nggak ada apa-apanya nih. Dibandingkan dengan amal para nabi, nggak ada apa-apanya kita. Nggak ada apa-apanya. Kita tiap malam ngaji
merasa paling hebat doang. Gua nih paling rajin nih. Kayaknya gua ke surga duluan nih. Gua tinggalin babeh gua nih. Hebat amat loh. Nggak begitu, bukan untuk kesombongan ngaji. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ngajak boleh tapi jangan mengejek. Dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu memeluk. Merangkul bukan memuk. Dakwah itu argumen bukan sentim. Tapi kalau orang jolim nggak apa-apa, goblok-goblokin juga. Apalagi jolim sama ulama. Menggoblok-goblokin orang jolim sama ulama sama habaib itu sama dengan menggoblok-goblokin anjing. Allahu Akbar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anjing digoblok-goblokin. Kau udah anjing. Kata anjing, lu apa gua yang goblok? Udah tau gua anjing digoblok-goblokin, lu lebih goblok lagi gua. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi kata Nabi, la babun yata'allamu rajulu ahabba ilayya min alfi raqatin tatawwa. Sungguh seseorang yang duduk di pengajian dengan niat thalabul ilmi, menjalankan kewajiban, menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, long life education, menuntut ilmu sepanjang masa. Orang yang duduk di majelis ilmu untuk menggali, mengkaji, memahami ilmu-ilmu agama, tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, tafsirnya dan sebagainya, hadis, mustalahul hadis, ilmu alat dan sebagainya. Apa kata Nabi? Ahabbu ilayya min alfi raqatin tatawwa. Sungguh mempelajari satu bab dari ilmu agama itu lebih dicintai oleh Allah daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Bapak pernah, yang hadir pernah melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat? Pernah? Pasti belum. Kalau ada yang bilang pernah, saya nggak percaya, itu hoak itu. 1000 hoak itu. Kenapa? Karena yang ngomong juga nggak pernah 1000 rakaat. Lah kalau patokannya yang ngomong aja nggak pernah, apalagi yang mendengarkan. Ngomong banget ya. Canda dikit, biar nggak ngantuk. Biar Bang Digu nggak kelamaan. Lah kita ngobrol sejam 2 jam kuat, ngaji sejam dibilang kelamaan. Kata Habib tadi Bang, kata Habib. Habib, bukan kata saya Habib. Masya Allah. Allah lebih suka, Allah lebih cinta melihat hambanya duduk 1 jam di majelis ilmu daripada hambanya melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Lah kita boro-boro sholat 1000 rakaat, tarawih 20 rakaat aja pengen dikeluarin aja 8 rakaat. Soalnya 8 rakaat, dari mana 8 rakaat? Kagak ada itu. Tarawih mah dari zaman Umar bin Khattab, dari zaman para sahabat sampai mati, sampai kiamat, nggak ada yang 8 rakaat, 20 rakaat. Setuju? Yang 8 rakaat itu nggak jelas ikut siapa tahu. Itu bukan ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu ikut Ahlus Sunnah wal Gagabah. Gagabah sia lalaora, lalapan di mana dalilna? Aing can manggihan dalilna. Laut. Para jamaah diakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ijazah al mautu li talibil ilmi wa huwa ala hadil halah mata wa huwa said. Ijazat kalane jaat teko opo al mautu maten li talibil ilmi ikut tetep kadue wong kang nuntut ilmu wa huwa utawi hale utawi ya si wong ala hajil halah ingatase netepi pertingkoh ikilah pertingkoh mata tulu si wong maten wahwa syahid utawi iku si wong iku mati syahid. Alhamdulillah. Jadi maksudnya begini, bisa ngerti manya. Kan ngaji gitu di pesantren. Al kalamu utawi arane kalam iku wa utawi ya kalam iku alaf lapat al murakabu kang den susun al mufidu kang awe faedah bil wadi kalau lado bahasa Arab aksamu utawi piro-piro humane kalam iku salah satu telu ismun sawisal kalam isim wa filun anfil wa harfulan harap. Ya kamu setengah sabri mana maring manane. Ada anak santri ngaji dia nggak apa-apa jurumnya al kalamu walab ju ya. Ngaji ketemu I love you. Ngaji ketemu kurang kawin ju. Anak itu karena santri
Cisalontreng kancing nati lu Cikoropeak ditarik kolot. Nah, masa timu ngadon ngabebeak banda kolot. Agen di pesantren terang ngaji molor balulu. Bobogohan ya. Kalaman beren kalaman. Waktu ngaji mojok di tukang kopi. Kapan tukang kopi kampung udah gratis dibayar. Atau beren betah di dinya daripada ngaji. Nah jadi barang siapa yang sedang dalam keadaan mencari ilmu kemudian ajal kematian datang kepadanya tanpa diduga wahwa syahid maka orang itu matinya mati sah. Kata Nabi lisahid yukparukul jambin iladain orang yang mati syahid seluruh dosa-dosanya sebanyak apapun sebesar apapun dihapus diampuni oleh Allah kecuali dosa hutang. Hutang mah perlu dibayar. Ya. Bahkan wajabat lahul jannah orang yang mati syahid membela agama Allah dia wajib masuk surga. Ngaji termasuk bagian daripada jihad fisabilillah. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih para jamaah Tuan Guru Al Habib Abdurrahman bin Fadil Al-Jufri juga para tuan guru yang lainnya. Saya mohon keikhlasannya, keriduannya, kerelaan hatinya untuk kita sama-sama baca Fatihah satu kali khusus untuk putra tercinta saya, putra pertama saya Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin bin Saifuddin yang lahir pada tanggal 17 Ramadan malam Nuzul Quran tahun 1417 Hijriah bertepatan dengan tanggal 24 Januari tahun 1997. Kemudian beliau dipanggil wafat pada hari Ahad tanggal 6 Muharram tahun 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 15 Agustus tahun 2021. Jadi beliau sekarang di alam kubur sudah berada kurang lebih 17 hari di alam kubur. Saya mohon dibacakan Fatihah untuk Ananda tercinta putra pertama saya yang wafat di usia 24 tahun. Dulu pernah hadir di sini dulu. Ustaz Ibu juga ya. Lihat. Nah, tolong didoakan semoga Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin yang saat ini sedang berada di alam barzah semoga senantiasa berada dalam rahmatnya Allah, senantiasa berada dalam kasih sayang Allah, senantiasa berada dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Alam barzahnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan raudhah min riyadhil jinan, taman daripada taman-taman surga, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur, diterima imannya, Islamnya, ihsannya, amal solehnya, amal kebaikannya. Kemudian semoga almarhum Ananda Muhammad Lutfi Romdoni Habibullah Saifuddin oleh Allah dijadikan dari golongan ahli surga. Wa ja'alallahu rahahu ma'a arwahi ibadika sholihin. Allah jadikan, Allah gabungkan, Allah satukan, Allah kumpulkan ruhnya almarhum bersama ruhnya hamba-hamba Allah yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kedua orang tuanya, ayahandanya, ibundanya, saudara-saudaranya semoga diberikan kesabaran dan ketabahan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Demikian barangkali Mau'izatul Hasanah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan oleh Allah benar-benar dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat menghantarkan kita untuk bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa memotivasi diri kita untuk bisa meningkatkan kualitas keimanan kita, kualitas ketakwaan kita, kualitas prestasi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah dan kepada keluarganya, anak cucunya dan keturunannya, yaitu para baik dan para ulama. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia saudaraku, mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca salawat untuk Al Habib Muhammad Ridzik bin Hussein Syihab
beliau tetap terus kita doakan, walaupun beliau tetap divonis tidak sesuai dengan harapan umat Islam pada umumnya, divonis dengan kejoliman bukan dengan kebenaran, tetap kita jangan pernah putus semangat untuk terus mendoakan beliau. Kita baca salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rijik bin Husain bin Sihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rijik bin Husain bin Sihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin asy-syafi'i yaumal hisab salatan tansuru biha al-habib Muhammad Rijik bin Husain bin Sihab wa man ma'ahu minal iyali wal ikhwani wal ashab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab wa ala alihi wa sahbihi ulil albab. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا ترفنا بأننا ذرفنا وعندنا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغفر كل حوبة واغفر لنا عوراتي وآمن الرآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والشاكر الإخلال وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أزمة بدلا وجودا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سعر صلى وسلم ربي عليه هدى الحق وآله وصحبه زاد قاسي صحبي والحمد لله بالبدر والثناء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله
صلى الله عليه وسلم شرفه وكرمه وجده وعظمه كلمة الحق عليها الناهية وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وارحمنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين واتب بنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين وانصرنا على أعدائك أعداء الدين واغفرنا وإياهم شر مصيب الدنيا والدين. اللهم ارفعنا على البلاء والغلاء والوباء وزينا وزلزلا ومحنا وشؤفتان ما ظهر منها وما بطن. اللهم امتنا نار الفتان ومهان ما ظهر منها وما بطن. اللهم عليك بأعدائك أعداء المسلمين. اللهم سدد سهم وفرق جمعهم وأجل تدميرهم وفت برهم وأزلزل أقدامهم وضيق أعزاقهم ومئزهم كل ممزق وأرسل عذابا إليهم ولا تبلغهم عمال. اللهم وفقنا بما شئت وكيف شئت إنك على من تشاء القدير. اللهم انصر من نصر الدين واذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم اسلم من صلاح الإسلام والمسلمين وأهلك من في إلائك صلاح الإسلام والمسلمين ودمر أعدائك تدميرا بقائتها تأبر قوم الذين ظلموا. اللهم أصلح عباد والبلاد وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والظالمين. اللهم سلمنا يا الله المجاهد في سبيل الله الحبيب محمد رزق بن حسين سحاب. يا الله سلمنا وانصرنا يا الله. يا الله سلمنا وانصرنا يا الله. اللهم سلمنا والإمامنا المجاهد الحبيب محمد رزق بن حسين سحاب. يا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في يوم الحساب صلاة تنصر بها الحبيب محمد رزق بن حسين سحاب ومن معه من الإخيال والإخوان والأصحاب وعلى آله وصحبه ومن والاه وأولي الألباب وعلى كل نية وصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Gomul. Sekian majelis kita, ketemu lagi malam Kamis depan. Ayo kita nanggok, kita baca salawat asghar zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa azhir zalimin bi zalimin wa akhrijna min bayni salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azhir zalimin bi zalimin wa akhrijna min bayni salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala alihi wa sahbihi ajmain alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian majelis, insyaallah ketemu lagi malam Kamis depan. Insya Allah. Undangan besok ada acara haul ulama besar